Boleh denger suaranya nggak? Boleh. Coba ya. Iya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini dan kali ini kita bakal ngebahas ini dia Yamaha R1 tahun 2015. Jadi ini adalah Yamaha R1 tahun 2015 yang gue yakin kalian pasti kalau follow Instagramnya TJR, ya gua dan siapapun anak motor di Instagram pasti udah nggak asing lagi. Karena ini adalah R1-nya punya Failshot, nama akun Instagramnya atau Ocha yang sekarang sudah ada di sini. Bapak Ocha silahkan masuk ke dalam frame. Apa kabar Bapak Ocha? Baik dong. Jadi ini adalah motornya Ocha dan kita hari ini bakal bahas modifikasi apa aja yang sudah dilakukan di motor satu ini. Itu udah banyak habisnya nih kira-kira. Lumayan bikin tipis. Lumayan bikin dompet Iya. tipis lah katanya. Tapi sedikit cerita dulu deh. Jadi lo beli motor baru apa bekas? Ini second. Belinya second. Gue beli itu setahun lalu ya. Setahun setengah lah. Setahun setengah lah. Ya. Ya. Setahun setengah. Terus abis itu Full kondisi standar? itu enggak. Itu udah ada beberapa modifan yang menurut gue sangat worth it buat dibeli Pada waktu itu. pada waktu itu. Jadi makanya gue ambil, terus akhirnya gue lanjutin. Waktu sebelum pakai R1 lo pakai apa ya waktu itu? Dulu nggak ada moge gue. Harley. Oh iya, Ren. Ya. Fat Jadi Boy. ini motor sport pertama Sport lo? pertama. Langsung pilih R1? Langsung R1. Jadi buat kalian yang belum tahu, gue juga sebenarnya dulu pernah nge-review Yamaha R1M sekitar berapa tahun yang lalu, udah lama banget. Kalian bisa cek videonya. Oh iya, gue lupa. Jangan lupa subscribe ke channel Deddy Mas dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke Cak, mari kita bahas Cak. Let's go. Ini bahas dari depan dulu deh, biar lebih enak karena sudah di depan. Kita geser. Dari depan. Dari depan sini. Pertama, suspensi udah nggak standar nih ya. Ya, udah ganti sama Ohlins, Sama Solihin. Ohlins. Solihin. Ohlins apa nih tipenya nih? Ini FGR berapa ya? Series 3 gitu deh, 3 seri gitu. Oke. Dia sebenarnya seri terendahnya Ohlinsnya sih. Jadi bukan yang kayak FGR 100 atau 200 atau 300. Kalau yang di atasnya itu dia ada tabungnya. Oh iya ya. Nah, jadi ada yang kayak tabung di sini gitu ya. Itu Iya. sampai ada yang bikin replikanya loh. Iya, ditambahin gitu Iya, kan. di kayak ZX25 tuh kemarin banyak banget yang ditambahin Iya. gitu tabung-tabung bohongan gitu di kan. dunia Vespa juga banyak. Oh iya. Yang kayak ada kabelnya terus ada tabungnya. Iya, itu cuma di baut doang. cuman ganti segininya doang nih tuh. Niat Oh banget iya ya. deh, iya dah. Oke nggak apa-apa. Nah, Terus rem terus- udah pasti ganti. Rem itu GP4 RS. Terus discnya juga Brembo pakai yang floating. Nah, jadi Brembo itu bukan cuman Brembo doang gitu teman. Jadi Brembo tuh ada tipe-tipenya ya. Iya, Ini yang GP4 RS. ya. Pokoknya yang bukan yang murah. Pokoknya yang mahal aja. Gua harganya udah nggak tahu berapa tapi pokoknya itu bukan yang murah. Terus ini lokasi AirDAC ya? Ya, AirDAC itu sebenarnya buat kalau disentul buat ngedinginin itu lumayan ngefek sehingga nggak ambles sih sebenarnya. Tapi emang lo pernah pakai ini kesentuh? Sering. Ada lah 4 kali, 5 kali Ini? buat latihan ya. Oh wow, gue pikir cuma dipakai. Jadi modifnya juga emang sebenarnya sambil ngerasa-rasain sih. Jadi dulu pas Ah. masih pakai settingan gimana, rasanya gimana? Beda? Beda. Oh, ternyata beda Beda. teman-teman. Maklum, Beda. gue kan jarang banget tuh nyentul. Karena kebetulan susah ya dapat izinnya sama Kanjeng Putri. Ntar dibantuin deh. Gampang bisa diatur. Nah terus suspensi lo beli apa dapat pas bekas tuh? Dapat pas bekas. Dapat pas bekas sama. Ya. Nah ini terus Terus pelek. ini pelek tadinya pas gue beli itu OZ warna silver. Sekarang malah bukan OZ ya? Sekarang bukan OZ. Oh sayang Beneran banget bukan ya. OZ. Ini bukan OZ beneran ya? Bukan. Iya iya. Ini Tapi ini apa? stikernya bukan OZ. Oh iya iya. Jadi ini apa peleknya ini? Ini Rotobox Boost. Jadi dia pelek karbon yang menurut gue beda banget karakternya sama OZ. Oke, jadi pelek karbon ini teman-teman ada 2 merek sih di Indonesia, ada Betul. Rotobox sama ada BST ya. BST. Tapi beda palang ya. Dan Beda ini palang. pilih yang Yang Rotobox. Rotobox. Nah, kalau ini harganya gue tahu sekitar
50-60-an, baru kan? Baru. Nah, tapi yang gua nggak tahu ada bedanya nggak sama pelek OZ atau pelek standar? Nah, itu kalau dipakai harian itu jadi beda banget. Kalau pakai ini itu jadi enteng banget. Motornya Oke. jadi agile, kayak gampang filtering gitu-gitu. Kalau disentul sebenarnya pakai Rotobox, gua sendiri pribadi ngerasain kurang enak. Oke. Lebih enak OZ. Oke, Karena karena sebenarnya dari bobotnya beda jauh ya. Yang ini lebih enteng, sedangkan yang OZ lebih berat. Ya teori center of gravity itu. oke. Jadi kalau di misalnya lagi kenceng nikung gitu, itu lebih enak pakai pelek yang agak lebih berat daripada Rotobox. Oh gitu. Gitu. Oke, tapi mungkin kalau lurusan gitu? Kalau lurusan ini jauh lebih enak. Jadi kemarin juga pas ganti juga gue kaget-kaget banget. Karena begitu dites, Willy. Masa? Iya, seenteng itu soalnya. Oke. Gue cuma pernah pakai OZ, gue belum pernah sih pakai beginian. Tapi ternyata ada bedanya ya? Ada. Oh. Ini salah satu modifan yang menurut gue paling jelas bedanya sih. Oh ya? Iya. Ini dan rem ini sih. Oke, nah jadi sekarang kita agak kesini sedikit. Mundur Nah, sedikit. Di bagian dashboard ini, kalau sepengetahuan gue sudah ada beberapa. Pertama dari Longboard Brembo-nya udah beda. Brembo-nya beda. Jadi ini itu bukan Brembo RCS ya? Iya, bukan RCS series. Bukan RCS series. Kalau beda yang gue pakai di series 25 itu RCS series. Itu aja buat gue udah mahal, cuman ini lebih mahal. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya feelingnya sih. Kalau di RCS itu kan biasanya dia lebih responsif, yang kayak apa ya, lebih sensitif ya, dan keras. Oke. Kalau seri-seri CNC ya billet itu biasanya lebih empuk. Oke. Jadi biasanya rider itu lebih merasakan, jadi lebih dapat feel-nya. lebih dapat feel-nya. Dan nggak ambles-ambles sih. Oh ya? Pas panas pun nggak ambles-ambles. Oh, wow. Oke. Itu gua rasain pas disentul. Karena sebelumnya kan pakai RCS 19 Corsa. Terus gua upgrade ke sini jadinya enak. Jadi emang parts motor sport itu ya mau ngerasainnya emang kayaknya harus Harus sirkuit. disentul. Karena kalau di jalan raya percuma. Yang kepake gear 1, gear 2, jangan guys. Jadi ini yang sudah Jangan menjawab yang punya ngebut-ngebut. motornya ya, bukan gua loh teman-teman gitu. Jadi Jangan emang deh. harus ya Udah bisa- mending kita kesentul. gitu. Sabar, motor gua CS25 gua lagi di otak-atik, terus abis ini ngalahin R1. Wah, mantap. Oke, itu udah jelas kayak tadi ganti. Aku satu diganti. Aku satu ganti. Oke lah, aku satu diganti. Nah, tapi di sini ada 2 tombol baru nih teman-teman. Di bawah kanan sini sama sebelah kiri di sini. Bedanya apa nih, Cak? Yang sebelah kanan apa, yang sebelah kiri apa? Yang sebelah kanan itu dia auto warm up. Jadi itu Dia auto bisa warmer. memanakan sendiri. Iya, Oh. dari paketnya Translogic. Oke. Jadi kalau mau manasin motor tinggal ditahan, ntar motornya ngegas sendiri Oh gitu? tanpa digas. Oh, tapi perlu dinyalain dulu kan? Perlu dinyalain. Oke. Terus habis itu kalau yang sebelah kiri ada 1 sama 2, nih apa? Nah, yang kiri itu dari Rapid. Oh, ini kalau masa-masa Rapid pemilu itu- bahaya banget nih. Sensitif banget. 1 sama 2. Satu sama dua. Ini Iya, apa nih iya. kalau ini? Dia mapping. Oke. Mapping dari Rapid ECU. Dari rapid ECU-nya. Jadi ini bagian yang nggak kelihatan teman-teman. Jadi di dalam sini sudah ada ECU piggyback ya. Piggyback. Iya. Jadi ECU-nya nggak diganti ECU-nya kan? nggak diganti. Jadi Piggyback. rapid itu semacam piggyback teman-teman. Beda dengan ECU ya, karena ECU-nya masih ada yang standarnya. Betul. Terus ada lagi Translogic. Translogic ini quick shifter salah satunya ya. Produk yang terkenal quick shifter. Karena R1 standarnya ada nggak sih quick Sudah shifter? ada. Quick shift-nya sudah ada, tapi blipernya belum ada. Oke, quick shift. Gue jelasin sedikit, quick shifter tuh buat yang naik, blipper tuh buat yang turun. Nah, Translogic ini nambahin yang turunnya ya. Iya. Oke, jadi yang turunnya tuh, soalnya kalau turun itu nggak bisa kayak quick shifter yang cuma tinggal matiin mesin, tapi harus naikin RPM sedikit, Betul. kalau nggak salah. Nah, Iya kan? ngegas dikit. Ya, dia mesti ngegas sedikit. Oke, jadi itu bagian dashboard itu ya. Mm-mm. Kalau masalah body ini udah banyak karbon ya. Iya. Jadi gimana nih ceritanya? Ini karbonnya itu sebenarnya campur-campur sih. Ada yang dari Carbon World, ada yang dari Itu karbon, karbon. Carb One. Oke, ini body asli atau gimana? nih? Bukan, ini body Cina. Oh, jadi, Jadi ini body ini- KW. KW, iya. Dia body replikanya ya. Replikanya. Kenapa? Karena waktu lagi dipakai sentul, terus kebetulan livernya bosen, ya udah jadi pakai ini dulu. Tapi memang itu sebuah praktis yang banyak dilakukan sih. Iya. Iya kan, anak-anak motor yang suka kesentul tuh pasti punya 2 body set. Satu ori, satunya lagi ya. Ya ada juga sih punya 2 ori set. Iya, betul. Yang dia kayak nggak sayang gitu kalau crash gitu. Tapi biasanya punya 2 set. Kalau crash satu ya
udah nggak apa-apa direlain aja. Soalnya ini kejadian ini di gua waktu gua punya CBR 2,5. Oh, yang waktu itu jatuh ya? Itu kan sempat crash tuh. Ah. Ya kan sempat crash, body asli lagi yang crash. Habis itu nyarinya Sakit tuh. susah banget, Sakit. parah. Nah, itu sorry, ada yang lupa gua bahas, ada spoiler. Ya, spoiler. Puik. Puik. Itu sebenarnya jujur kerasa nggak sih? Enggak. Yang Hiasan jawab- aja guys. Yang jawab yang punya. Hiasan aja. Tapi semenjak lo pakai itu udah dibawa ke Sentul? Udah. Belum Udah, kerasa bedanya? nggak Mungkin ada. lo kurang kenceng kali? Oh mungkin ya. Padahal udah lari Aku berapa? 12. Padahal udah lari berapa di Sentul waktu itu? Ini waktu itu 283 lah Di straight? di straight mentoknya. 283. Iya, Di terus straight. udah ngerem. Lo sempat ngitung nggak time lo berapa pagi ini? Oh belum pernah. Itu 283 di Soalnya straight. kemarin kondisi tracknya kan masih begitu. masih terakhir belum ini. ya? Pasir Masih belum. Pas baru kelar aspal banget? Baru banget Oh beres. iya. Jadi masih agak susah. Oke, terus footstep udah ganti nih kayaknya ya. Footstep udah light tech. Udah light tech. Nah, ini cover Cover protection sih. ya Ini. tuh. Nah, suspensi belakang itu adalah Ohlin TTX. bedanya apa sama Ohlins yang biasa? Bedanya apa ya? Tahu gue juga. Yang pertama bedanya harganya mahal. Itu Mungkin- TTX tuh udah kayak wah TTX gitu. Performance-nya kali ya? Tapi jujur deh, lo sebagai pengguna Ohlins, Hah? lo udah setting belum? Udah. Oke. Udah dengan bobot gue sendiri. Oke. Jadi memang kalau kalian beli Ohlins ataupun suspensi aftermarket, Jangan sebaiknya lupa di setting. jangan lupa di setting. Soalnya kalau misalkan beli pasang udah dipakai, ya sayang banget ya. Sayang banget. Nggak kerasa Kayak nggak bedanya. berasa. Jadi malah kadang aneh. Kadang malah keras, terlalu membel. Biasanya ada tuh yang settingannya aneh, jadi cedar gitu. Mental, malah aneh-aneh gitu. Jadi mending di proper setting dengan bobot lu sendiri. Oke. Menarik. Kemudian, nah knalpot, Knalpot. ada berapa sih knalpot sebenarnya? Kayaknya ada 5. Kalau nggak salah. Aero. Aero, Acra, SC, Ah, Avionic. ah. Avionicnya ada 2. Oh wow, banyak ya teman-teman. V2 sama V5. Avionic itu Gitu. yang merek Lokal. lokal. Ah, juga walaupun motor R1 tetap nggak apa pakai knalpot Tetap. lokal ya. Iya. Ini sekarang kalau Aero full system sampai depan. Ini Aero. 3/4. 3/4. Oh. Karena depannya R1 itu sebenarnya udah titanium. Jadi nggak perlu diganti lagi. Oh ya? Iya. Oh, Ini udah biru-biru. oh itu titanium memang. Udah titanium bawaannya. Oh. Kenapa pakai Aero sekarang? Jujur karena suaranya adem sih. Oh, karena emang Karena ini kemarin dipakai buat goncengan, dipakai buat daily. Jadi Oh. lebih masuk akal sih suaranya. Keras enggak dan terlalu diem juga enggak. Soalnya kalau Acra kemarin dipakai itu kan diem banget. Kayak nggak ada suaranya Oh, sama Acra sekali. justru adem, Adem banget. Aero ini masih cukup ya masih Ya ada suaranya. tengah-tengah lah ada suaranya. SC berisik. SC berisik banget. Banget-bangetan. Banget. Jadi terkadang emang terlalu berisik ya Mengganggu sih. mengganggu. Tapi tergantung lagi, mungkin kalau dipakai di sirkuit ya nggak masalah. Iya, kalau di sirkuit nggak masalah sih. Kalau secara performa lo ngerasa ada bedanya nggak merek-merek knalpot itu? Ada banget. Oh ya? Ada banget. Lebih apa? Lebih kenceng atau lebih ditarikan lurus atau tarikan pendek? Itu karakter knalpot tuh ngefek banget. Jadi misalnya knalpotnya panjang gini, itu tenaga di atasnya lebih enak. Yes. Sedangkan kalau yang short, yang kayak SC Project itu bawahnya enak banget. Betul sekali. Lebih apa ya? Jadi jerky gitu motornya. Iya, makanya kenapa kemarin waktu CBR gua pun dipakai balapan di Sentul, karena treknya ada panjang, ya dia pakai yang panjang, Iya. ya kan? Iya. Itu ngefek sih. Terus bagian kayak belakang, Belakang ini bawahnya pakai Brembo Billet. tuh apa hal lagi gua nggak tahu bedanya apa. Ya itu kayaknya seri rem tertinggi rem belakangnya gitu. Seri rem tertinggi rem belakang. Iya. Oke deh. Terus pakai boost juga. Pakai boost, terus discnya juga pakai dari MM Racing ya. Dia Oh, tuh ganti? Ganti. Dia lebih enteng dari standarnya sih. Wow. Tuh. Terus penasaran juga, kenapa masih ada jok belakang? Karena kemarin goncengan. Oh, karena Ocha ini bucin teman-teman. Nanti di depan ada stiker yang menunjukkan dia ini bucin sebenarnya. Baru bucin. Baru bucin. Baru bucin. Cuman jujur sebenarnya salah satu yang bikin gue tertarik banget sama motor Loca itu adalah liverynya. Ini vintage. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jelaskan sedikit, ini livery apa sih sebenarnya? Ini tuh livery anniversary. Ha-ha. Itu dulu tuh dari apa ya? Kayak pembalap racing team kayaknya yang
GYTR itu loh. Oke. Nah Sekitar itu tahun? wah tahunnya kurang paham gua. Tapi memang tahun Tapi lama. emang tahun lama. Dan memang R1 waktu itu. Dan R1 Jadi makanya ini dekal ya. dekal. Tapi bodi putih ini cat. Bodi putihnya juga cat. Oke. Jadi emang kalau kalian bingung tulisannya R1 depan juga R1 ya? R1. YZF yang ini. Oh itu YZF. Ya. Karena zaman dulu kan R1 masih ada YZF ya kan. YZF R1. Kalau sekarang kayaknya udah R1 biasa ya sebutannya. Sepertinya sih Kayaknya begitu. Jadi kalau ditanya total abisnya modif berapa, lo tau nggak, Cak? Nggak pengen nginget sih sebenarnya. Cuma kalau di sini mungkin ada yang mau menebak-nebak, Nah boleh tuh. silakan Di aja komen ditulis. Jadi di komen. bus, pelek bus depan belakang, Brembo, GPRS depan belakang, apalagi full system aero, Olin TTX, Olin FGR apalah depan itu. Brembo aku satu lagi, clutchnya levernya, Traslogic, Rapid. Ya kalian itu sendiri coba. Coba kalian tulis di bawah di kolom komen. Nanti mungkin yang bener dapat hadiah dari Ocha. Kasih motornya, enggak deh. Nah, boleh denger suaranya nggak? Boleh. Coba ya. Iya. Udah netral kan? Sudah netral. Ya, untuk hitungan motor, kenapa aftermarket ini adem ya? Iya, adem. Makanya gue suka. Tapi Jadi Akra lebih tengah-tengah adem gitu. lagi. Akra lebih adem lagi. Karena sebenarnya Akranya bukan buat motor ini sih. Dulu Oh. dapetnya dari bekas FZ1000 ya. Motor lama. Oke. Ini kalau kalian mau lihat dashboardnya R1 itu bagus, gue suka. Karena Udah berwarna. full color. Udah kayak main komputer. Kalau mau masuk ditahanin lah. Iya. Oh, tuh dia tuh. Tuh bisa dipilih-pilih semuanya. Ada RC tuh. Oh, ini save-save-annya ada A B C D. Iya, Ada power, itu presetnya. traction control, SCS nih, Slide control, slide control, LCS, lift. launch control. Oh, bukan yang wheelie itu. Bukan, yang itu yang lift. Oh, yang paling kanan. Ah, QSS quick shifter. ah. Jadi motor ini emang canggih. Sampai begitu-begituannya bisa disetting. Kalau yang R1M-nya lebih canggih lagi karena suspensinya udah elektronik. Betul. Jadi settingan rebound dan lain-lainnya dari situ semua ya. Tadi dari menu tadi. Luar biasa memang. Ini sempat lo dyno nggak? Udah berapa horsepower, berapa ada sebagainya? Udah, tapi lupa gue. Kemarin kalau nggak salah belum nyampe 200 sih, 190-an On wheel. on wheel. Oh, 190 on wheel itu berarti udah 200 on crank kira-kira. Iya. Udah lebih gede dari bawaan pabrik kan? Bawaan pabriknya. Bawaan pabrik tuh 100 berapa ya? 160 ya? 170. Luar biasa namanya motor satu ini ya. Oke, karena cuaca sudah makin mendung daripada nanti Ocha balik kehujanan. Jadi video segini dulu aja teman-teman. Mungkin lain kali kalau ada waktu gue boleh lah ya nyobain. Nah, boleh banget. Sebenarnya gue jujur pengen nyobain karena gue penasaran sama bedanya Pakai Rotobox. pakai Rotobox atau enggak. Gitu karena harganya yang 50 juta. Ya itu gue penasaran sebenarnya worth it apa enggak. Tapi kalau menurut lo worth it gak? Menurut gue enggak sih. tapi gini dari semua modifikasi yang udah lo lakukan di sini, mana yang paling lo paling lo rasakan bedanya atau paling suka gitu atau paling lo rekomendasiin gitu? Jadi bingung. Apa ya? Yang paling bikin kayak kalau gue nih gitu, gue kalau misalkan modif ZX25 gue tuh knalpot nggak usah dibahas ya, pasti orang bakal ganti kan. Tapi kayak Akos 1 gitu, gue akan selalu bilang Akos 1 pasti diganti deh karena tuh feel-nya beda banget gitu. Jadi yang bikin feel motor ini berubah. Kalau berubah itu ya dari velg. Cuman Oke. berubah in a good way atau bad way menurut gue Susah ya? susah. Karena tadi tuh lo Karena bilang tadi kan, gue bilang kalau mau lurus ya emang ini berubah banget, jadi enak banget. Tapi kalau lu pakai di track, gue lebih pede pakai OZ karena lebih berat. jadi Tuh, itu yang jadi- akan lo rekomendasikan. Iya, Protobox. tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya kalian mau track day, mending OZ. Tapi kalau misalnya mau buat harian, buat straight
enak, nah itu pakai Rotobox. Gitu. Kalau gitu gue tunggu bekasnya aja Rotoboxnya, mungkin bisa dipakai di ZX gue. Wah, bisa banget tuh. Tinggal bikin bushing kan. Iya. Masuk. Kalau gitu thank you banget, Cak. Ya, Jangan lupa di follow Instagramnya Ocha. terima kasih. Kalau gitu sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye-bye.